Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sehat. Baik, terima kasih. Jadi kalau Ibu lagi tanya apa kabar hari ini, bilangnya luar biasa, istimewa. Begitu. Bisa? Ya Bu. Bilang ya. Bisa. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, terima kasih. Semangat belajar. Semangat. Lupa ini. Ya, oke. Yang lain jangan lupa main handphone ya. Tidak Ibu, tidak. Hai. Ibu lihat masih ada main handphone belum fokus. Itu Ibu Ampi. Ampi Bu. Saya simpan nih Bu, sudah saya simpan. Minggu lalu juga begitu kayaknya Ampi main handphone. Jangan main game ya. Jangan ada main Free Fire. Ya Bu. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita akan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Hana. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Hana. Itu supaya mengingatkan kita kalau kita punya, kita harus banyak bersyukur ya. Jadi memulai segalanya dengan doa. Kemudian Ibu akan absensi. Ini kelihatannya hadir semua. Kalau minggu lalu ada yang tidak hadir, tapi syukur hari ini hadir semua ya. Iya Bu. Ya, Bu. Yang sakit minggu lalu sudah sehat toh? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sakit 2 orang dan yang sakit. Yang lalu kayaknya ada yang tidak hadir tapi tidak ada keterangan. Jadi Ibu harapkan dalam pembelajaran kali ini kalian harus bisa bekerja sama, bisa gotong royong, bisa saling menghargai ya sesama teman. Ya Bu. Nah, jadi yang Siap Ibu. sering ribut dalam kelas mohon dikurangi ya. Tapi kalau ribut dalam pembelajaran tidak apa-apa. Iya Bu, iya. Oke. Jadi masih ingat materi minggu lalu? Ibu kan pernah kasih. Masih Bu, masih. Masih Bu. Siapa menjawab tadi? Kristina. Saya Bu. Masri yang mau jawab. Silakan Masri. Boleh apa yang Masri ingat materi minggu lalu? Materi minggu kemarin tentang sejarah sel, teori sel. Itu Ibu saya ingat itu saja Bu. Itu saja. Ada Ibu saya. Ada Bu, komponen sel. Sabar dulu, Yulinda dulu. Tidak saya dulu. Iya, Yulinda dulu. Sabar Dina ya silakan Yulinda. Terima kasih Ibu. Hai. Ibu, yang lalu kita belajar tentang pengertian sel, sejarah penemuan sel, dan komponen kimiawi sel. Betul tak Ibu? Iya. Kalau Dina, menurut Dina gimana? Memang sama itu atau? Iya Bu. Jadi Sama. minggu kemarin kita belajar mengenai pengertian sel, kemudian komponen sel, komponen kimiawi sel. Oke, jadi yang sekarang Ibu mau tanyakan sama yang tadi jawab perempuan semua kan. Jadi sekarang saya mau tanya sama Reki dulu. Apa yang Reki ketahui tentang sel? Coba. Apa itu menurut Reki? Apa itu sel? Sel itu semua yang menyusun makhluk hidup, Ibu. Semua yang menyusun makhluk hidup. Oke, bagus. Ada yang mau tambahkan? Yang perempuan. Saya Ibu, saya. Yang paling kecil. Saya Ibu. Saya Ibu. Oh, yang tahu saja ya. Ya, Ilyas saja. Ilyas ya, silakan Ilyas. Ya, terima kasih Bu. Kalau menurut saya, sel adalah satuan terkecil atau unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Oh, oke. Bagus lagi. Jawabannya dua-dua bagus. Yang perempuan satu lagi dong. Ada? Sel struktur terkecil yang menyusun. Yang belum. Ajeng kayaknya belum. Dan tadi Ajeng belum menjawab. Ajeng. Sama Bu, sama Ilyas jawabannya.
yang menyusun makhluk hidup. Oh iya. Kalau begitu Ibu tanya yang lain lah. Komponen organik sel ada yang tahu? Saya. Lorna. Ya, Lorna. Ya. Komponen organel ada terdiri dari unsur makro dan unsur mikro, Bu. Iya. Yang organik, yang organik. Organik ada karbohidrat, Oke. Protein, lemak, lipid, nukleat. Kacau ini. Iya. Organik, Jadi ada apa? Karbohidrat, protein, lemak. karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Nukleat. Oke, terima kasih, semua jawaban sudah baik dan benar. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke, baiklah. Saat ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nanti dilihat di layar ya. Sabar, Ibu ini agak gaptek sedikit. Oh ini. Tidak apa-apa, Ibu. Saya juga begitu. Iya, kalau anak-anak tidak bisa gaptek ya. Bisa kelihatan itu, saya tidak kasih slideshow, bisa Ibu. Ada Ibu, ada. Boleh, itu. Ada Ibu. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu ada. bisa membandingkan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Oke, kemudian menganalisis sel hewan dan sel tumbuhan. Dan bisa mempresentasikan hasil diskusi tentang perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik dan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah itu, jadi kita nanti akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sudah pernah dengar? Belum, Ibu. Oh, belum. Jadi problem based learning itu ya model pembelajaran yang berbasis masalah ya. Jadi mungkin ke teman-teman Ibu mengajarnya pakai ceramah ya. Maaf Ibu kan ya itu sering memang pakai ceramah karena waktunya. Oke, kalau begitu kira-kira sebelum kita masuk, ada yang tahu manfaat kita mempelajari sel itu apa? Manfaatnya? Ada yang bisa? Satu orang saja ya. Saya Ibu. Oh iya, silakan. Kalau menurut saya, manfaat belajar sel, kita bisa tahu bahwa badan kita itu kalau memutilasi kakak cili itu sel. Iya, jawaban yang bagus juga tapi agak ekstrim ya pakai mutilasi. Oke, jadi ya betul juga. Jadi kita bisa tahu kalau tubuh kita itu punya walaupun besar tapi kalau dibagi-bagi jadi bagian yang bukan dibagi-bagi kayak mutilasi lagi. Maksudnya ternyata punya bagian-bagian yang sangat kecil yang menyusun tubuh kita yang sangat besar begitu ya. Bisa begitu? Iya, Bu. Ya, jadi dengan begitu kita bisa mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih toh. Dan nanti kan ya kalau kita bisa mengetahui perbedaan antara sel makhluk hidup lain dengan makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain, kita bisa ternyata kita punya perbedaan. Kita beda dengan makhluk hidup yang lain, begitu ya. Jadi kita bisa lebih mensyukuri karena kita adalah ciptaan yang unik. Oke, baik. Ibu lanjut ya. Bisa lihat, ada kelihatan gambar? Iya, Bu. Ada? Ibu. Ada Ibu. Ada Ibu. Ada yang bisa kasih lihat, kasih tunjuk atau kasih tahu kita semua punya perbedaan dan persamaan dari ketiga gambar ini. Ada yang bisa? Atau ada yang sudah tahu tuh gambar apa itu tuh? Sudah? Sudah, Bu. Saya Bu. Saya Bu. Oke. Coba Dina, boleh kasih persamaan dari tadi? Ya. Kalau menurut saya Bu, gambar yang ada ekor-ekornya ini adalah bakteri Bu. Dia masuk dalam kategori prokaryotik karena memiliki sel bersel satu. Sedangkan kalau gambar yang sebelahnya ini Bu, yang ada hijau-hijaunya ini kotak-kotak, ini adalah sel tumbuhan, yang sebelahnya ini yang agak bulat, sel hewan ini masuk dalam kategori eukaryotik atau bersel banyak Ibu. Eukaryotik bersel banyak. Ada yang bisa perbaiki jawaban ini, tapi bagus ya jawaban Dina bagus, cuman mungkin ada yang mau perbaiki sedikit
jawaban Dina. Bu, saya. Ya silakan. Kalau Hana, maaf. kalau menurut saya gambar yang pertama yang bulat sama yang segi 4 itu gambar sel hewan dan sel tumbuhan termasuk eukariotik. Eukariotik itu sel yang membran inti yang memiliki membran inti. Ya, yang memiliki membran inti. Kalau yang sebelahnya membran inti, Bu. Yang di sebelahnya itu prokariotik. Artinya dia tidak memiliki membran inti. Jadi inti selnya berada di dalam cairan sel atau sitoplasma, Bu. Oke, ternyata belum masuk dia. Ternyata pengetahuannya sudah baik ya. Sering nonton YouTube mungkin Begini kalau anak-anak milenial. Rajin membaca, Bu. Rajin membaca. Oke, baik. Sekarang untuk lebih jelasnya supaya kita mengetahui struktur dari ketiga gambar tersebut, Ibu akan memberikan LKPD. Sebelumnya Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Boleh? Boleh kerja kelompok mau? Boleh, Bu. Boleh. Nah, ini nama-nama kelompoknya. Kelompok 1, Ajeng, Ampi, Lautna, Ilinda. Kelompok 2, Dina, Ilyas, Kristina, Hana. Kelompok 3, Rafika, Masih, Reki. Boleh jelas nama-nama kelompoknya? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Asik dengan nama lagi. Jangan Linda lagi. Linda lagi. Tidak komplain Linda toh dikasih kelompok begitu ya. Harus. Tidak apa-apa, Ibu. Ya. Saya paling suka dengan Lorna, pintarin anak. Oh iya, cocok berarti kalau gitu. Oke, selanjutnya Ibu membagikan LKPD. Lihat LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Sudah. Coba lihat LKPD-nya. Ada berapa pertanyaan di situ? Banyak. Ada 7, Bu. Ada 7 pertanyaan. 8. Jadi kan kelompoknya kan ada banyak orang. Jadi nanti kan kerja kelompok bisa satu kelompok berbagi kan, boleh? Begitu ya. Jadi berbagi. Ada 8, satu orang 2. Ya. Oke, jadi nama-nama tadi walaupun kerja kelompok tapi Ibu kasih LKPD-nya masing-masing ya supaya bisa menulis semua. Walaupun kerja sama tapi harus semua aktif ya, semua menulis. Yang tidak aktif ya nanti kurang nilainya ya. Paham sampai sini bisa? Bisa, Bu. Paham ya. Terkait dengan LKPD, Ibu kira jelas itu soalnya jelas? Bisa? Kalau yang kurang paham, silakan. Jelas, Ibu. Tanya. Nah, duduk berkelompok ya. Berkelompok ya? Iya, Ibu. Oke, berkelompok. Nanti kalau bisa ini grup. Silakan cari jawabannya. Kelompok 1 ada masalah. Kelompok 1 tidak ada. Yang kurang dimengerti mungkin. Kelompok 2 ada. Ya, Ibu tampilkan di PowerPoint supaya mungkin ya bisa dilihat lagi. Tapi kan sudah ada di LKPD ya, sudah. Iya, Bu. Ya, Ibu kasih kesempatannya 15 menit. Jangan bermain ya yang main handphone. Boleh bisa searching, jadi searching di Google bisa ya. Karena kita kekurangan ini buku, jadi bisa searching, bisa. Silakan. Kalau yang kurang dimengerti tanya ya. Enak kok. Kelompok 3 Ibu yang mana kelompok 3? Yang Ibu punya. Kelompok 3 jawab semua, bisa jawab semua atau bisa? Sel apa ya Ibu? Sel hewan, sel tumbuhan kami? Semuanya. Kelompok 3. Sulit. Oh, semuanya ya? Ya, tapi kan bisa semuanya kan? Bisa berbagi toh? Oh iya Ibu. Iya, Rafika bisa nomor 1. Tapi masih berbagi dalam kelompok tapi diskusi ya bisa toh?
Iya, Bu. Oh, oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi sedikit Ibu kasih gambaran ya tentang ini LKPD-nya, barangkali ada yang belum paham. Jadi yang pertama itu tentang sel bakteri tadi ya. Jadi dia sebutkan organelnya apa-apa, kemudian fungsinya. Nah, kemudian yang kedua itu sel protista. Kenapa Ibu ambil protista ya, bukan organisme lain? Karena supaya dia kan sama-sama mikroorganisme ya. Sama-sama mikroorganisme dengan bakteri. Sama-sama mikroorganisme, beda sama sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi kasih organelnya, kemudian fungsinya. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi dari jawaban 1 dan 2 itu nanti kasih perbedaan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Selanjutnya juga sama untuk soal yang nomor 4 itu sel hewan. Jadi nama organelnya apa-apa, kemudian fungsinya. Selanjutnya ada nama organel dari sel tumbuhan dan fungsinya. Selanjutnya setelah itu kasih perbedaan sel hewan. Jadi perbedaan selnya ya, bukan perbedaan yang apa yang kita bisa lihat begini secara morfologi, tapi perbedaan selnya dari organelnya ya. Ada yang belum paham? Bu Guru, saya izin sebentar ke belakang, Bu. Oh iya, silakan. Yang lain kalau izin, kalau mau keluar minta izin, silakan Ilyas. Ya, makasih. Oke. Sudah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, sudah dijawab toh, sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kita akan masuk dalam presentasi. Kita presentasi suka? Oke. Jadi yang sudah bisa tampil kelompok berapa? Menampilkan hasil LKPD-nya ya. Kelompok 1 bisa? Belum? Kelompok 2? Hah? Kelompok berapa? Kelompok 1. Oh, silakan kelompok 1. Nanti kalau jawabannya sama atau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 nanti dibagi-bagi ya, Bu. Iya. Nomor 1 itu nama organelnya flagella, fungsinya sebagai alat gerak. Ya. Nomor 2 membran plasma, fungsinya mengatur keluar masuknya zat dari dalam dan keluar sel. Nomor 3 namanya kapsul, menjaga supaya tidak mengering dan melindungi sel agar tidak ditelan mikroorganisme lain. Yang keempat dinding sel, sebagai pelindung dan memberi bentuk pada tubuh bakteri. Yang kelima pili, membantu bakteri menempel pada sel dan permukaan lain. Yang keenam sitoplasma, tempat terjadinya reaksi metabolisme. Nomor 7 nukleoid, tempat berkumpulnya DNA kromosom pada bakteri. Nomor 8 ribosom, tempat terjadinya sintesis protein. Udah Bu, nomor 1. Oke, lanjut. Nomor 2, teman kelompok 1. Ada, bisa? Enggak Bu. Siapa? Nomor 2 saya, Ibu. Oh, silakan Ampi. Nomor 3 saya, Bu. Nanti nomor 3 baru saya. Silakan Ampi. Bisa? Iya, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya, bisa, Ibu. Nah, di sini soal nomor 2 itu kalau tidak sabar protista ya, Bu. Itu bagian nomor 1 itu membran plasma, fungsinya itu mengatur keluar masuknya zat dari dalam dan keluar sel. Kemudian yang kedua itu nukleus, itu fungsinya membentuk kromosom. Nomor 3 paramilon, itu sebagai cadangan makanan. Kemudian pada bagian keempat itu ria, itu tempat respirasi. Kemudian ada pada bagian kelima itu kloroplas, itu tempat fotosintesis. Yang keenam badan Golgi, itu tempat penyimpanan sementara. Kemudian yang ketujuh itu vakuola, itu fungsinya mengeluarkan kelebihan air. Kemudian ada reservoir, itu berfungsi sebagai tempat menyimpan nutrisi.
Lalu yang berikut ada flagel. Flagel itu alat gerak. Sementara yang terakhir itu Ibu, nukleolus itu protein. Nanti soal teman yang lainnya Ibu ya. Oh iya, silakan kelompok. Saya nomor 3. Saya nomor 3 Ibu. Silakan Lorna. Jadi kesimpulan ya. Ya, untuk yang nomor 3, terima kasih Bu. Untuk perbedaan sel prokariotik, sini yang dilihat sel protista dan sel bakteri. Salah nih. Bakteri, protista dan bakteri. Bakteri. Iya. Kalau bakteri itu termasuk di sel prokariotik, sedangkan sel protista itu masuk di sel eukariotik, di mana perbedaannya sel prokariotik itu sel yang tidak memiliki membran inti, kemudian kalau sel eukariotik itu sel yang sudah memiliki membran inti, sehingga nukleusnya dibungkus oleh membran nukleus. Oke, terima kasih ya. Ada yang mau kasih pertanyaan? Kasih pertanyaan kepada kelompok? Ada? Tidak ada? Tidak ada Ibu. Oh, yang nomor 4, coba ada yang bisa jawab nomor 4? Silakan. Kelompok 2. Kelompok 2 tidak ada ini. Suaranya Bu. Belum Iya, suaranya. Oh, silakan. Oke, untuk nomor 4 Ibu. Ya. Organel-organelnya ini nomor 1 lisosom. Fungsinya mengontrol pencernaan intraseluler. Ya. Bagian kedua, aparatus Golgi, fungsinya untuk memproses protein, membentuk lisosom. Yang nomor 3, membran sel, fungsinya mengatur keluar masuknya zat dari dalam dan keluar sel. Nomor 4, ribosom, fungsinya struktur kaku dari peptidoglikan sebagai pelindung dan memberi bentuk pada tubuh bakteri. Dan nomor 5, mitokondria, fungsinya penghasil energi dan respirasi seluler. Yang ke-6, retikulum endoplasma kasar, fungsinya sebagai tempat sintesis protein, tempat pengangkut sintesis steroid dan lemak. Kemudian yang terakhir, nukleus, tempat terjadinya replikasi dan menyimpan informasi genetik Ibu. Oke. Ini itu untuk hewan yang tadi Ibu. Ini untuk yang tumbuhan. Nomor 1, membran sel, fungsinya mengatur keluar masuknya zat dari dalam dan keluar sel. Nomor 2, aparatus Golgi untuk memproses protein, membentuk lisosom. Nomor 3, vakuola, fungsinya menyimpan bahan-bahan hasil sintesis ataupun sisa metabolisme, antara lain garam mineral, karbohidrat, asam amino, alkaloid, dan antosianin yang menentukan warna pada bunga Bu. Kemudian yang keempat, mitokondria, penghasil energi dan respirasi seluler. Kemudian nomor 5, kloroplas, tempat berlangsungnya proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari untuk sintesa senyawa organik seperti gula dari karbon dioksida dan air. Kemudian 6, dinding sel berfungsi untuk pelindung sel tumbuhan, mempertahankan bentuk sel dan mencegah pengambilan air secara berlebihan. Dan yang terakhir Ibu, nukleus, tempat terjadinya replikasi dan menyimpan informasi genetik Ibu. Oke, terima kasih Dina. Ada yang bisa kasih kesimpulan tentang perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan? Ada? Saya Ibu. Ya, silakan Hana. Ya, jadi perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan, yang pertama,
sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Perbedaan yang kedua, sel hewan memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga, sel tumbuhan memiliki vakuola yang berukuran besar, sel hewan vakuolanya berukuran kecil. Itu mungkin dari saya, Bu. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah mendengarkan presentasi dari semua kelompok ya. Untuk menambah pengetahuan kita, Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Bisa masih semangat belajar toh? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, sabar. Ibu mau share screen lagi ini. Aduh. Mana videonya ini? Sabar ya, mau cari dulu video. Hah, mana ini? Sabar ya. Aduh. Jadi kita sudah menonton video pembelajaran, video tentang biologi sel. Oke, kalau begitu ada yang mau simpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Ada satu orang, bisa? Siapa ya? Kristina bisa, Kristina coba. Baik Bu, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri beserta fungsi dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Kemudian kita sudah dapat membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa menambahkan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, coba Ibu mau tanya, apakah kalian mengerti dengan pembelajaran hari ini? Mengerti, Bu. Kalian suka dengan pembelajaran pakai modul ini, problem based learning? Jadi kalau suka, nanti ke depan Ibu akan melaksanakan pembelajaran seperti ini ya, supaya lebih aktif. Iya, Ibu. Oke, ada yang mau kasih saran, masukan? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tes SSI dan pilihan ganda 3 nomor saja ya. Jangan dulu ini. Tidak apa-apa toh? Dikasih soal lagi 3 nomor? Tidak apa-apa? Boleh. Nah, Ibu sudah share? Ya. Sudah. Jadi dikerjakan waktunya 5 menit. Bisa? 5 menit saja, Ibu. Oke. Nah, langsung dikirim, langsung dikumpul. Langsung dikumpul. Oke, Bu. Sudah, Ibu, sudah. Soalnya gampang toh? Selesai, Ibu. Gampang, Ibu. Kumpul, Ibu, kumpul. Kumpul. Yang terlambat 5 menit nanti nilainya beda, bisa? Ya. Beda ya? Ibu siapa yang kumpul? Ilyas kumpul, Ilyas. Ketua kelas. Ilyas kumpul. Tidak kacau, ketua kelas aja bisa. Ada ketua kelas. Ada ketua kelas. Nah, iya. Jangan sampai kan Ilyas nanti izin lagi. Oke, selanjutnya sudah toh? Sudah, Bu. Nah, jadi sekarang pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelumnya silakan kita sebelum pulang kita akan akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Yulinda saja kali ini. Tadi kan ketua kelas toh. Yulinda silakan pimpin doa. Ya, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Yulinda. Jadi pembelajaran hari ini sampai di sini. Minggu depan jangan lupa pembelajaran tentang bioproses dalam sel dipelajari dulu, dicari di Google materinya supaya bisa nanti kalau ke depan tidak, jadi materinya sudah ada. Begitu boleh? Bu. Oke, Ibu boleh. Ibu ini tidak ada yang tugas. ditanya?
Tidak ada tugas Ibu. Nanti minggu depan lah kalau mau tugas. Kali ini belum ada tugas. Tidak ada tugas. Terima kasih. Supaya tidak terlalu stres toh. Ibu saja stres menghadapi kalian. kalian. Ibu stres menghadapi kalian. Jadi kali ini Ibu jangan stres Ibu, jangan. Iya, Ibu. Oke, sampai di sini ya pembelajaran kita. Sudah, tidak ditanya toh? Ya, ada Ibu, tidak ada Ibu. Tidak. Saya tidak mau bertanya. Oke, Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi.